Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang legal drafting atau peraturan pembentukan perundang-undangan. Teman-teman mungkin bertanya, apa sih itu peraturan perundang-undangan? Nah, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang mengikat secara umum. Nah, kalau begitu apa itu legal drafting? Legal drafting adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup 5 unsur. Yang pertama, perencanaan. Kedua, penyusunan. Ketiga, pembahasan. Keempat, pengesahan. Dan kelima, penetapan. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pasal 5 di mana terdapat 7 asas. Beberapa di antaranya adalah 1. Asas kejelasan tujuan, yang kedua asas kelembagaan, dan yang ketiga asas keterbukaan dan lain-lain. 1. Asas kejelasan tujuan. Nah, dalam asas ini, peraturan perundang-undangan atau pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi atau harus memiliki tujuan yang hendak dicapai. 2. Asas kelembagaan. Setiap pembentukan peraturan undang-undang harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Apabila peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga yang tak berwenang, maka undang-undang tersebut dinyatakan batal secara hukum. Ketiga, asas kesesuaian jenis dan materi muatan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan harus sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. 4. Asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas dari undang-undang tersebut, apakah layak sesuai dari filosofis, dari segi sosiologis maupun dari segi yuridis. Kelima, asas kejelasan rumusan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan teknis penyusunannya agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 6. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus betul-betul dibutuhkan untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah asas keterbukaan. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus terbuka dan transparansi kepada masyarakat, baik sejak dimulainya dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, bahkan hingga amandemennya harus dengan secara terbuka, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa penjelasan singkat mengenai legal drafting. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan bagaimana proses dalam legal drafting atau pembuatan peraturan perundang-undangan. Baiklah teman-teman, pada proses legal drafting ada beberapa tahapan, yang dimana tahapan tersebut ialah 1. Perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat pengesahan. Yang terakhir adalah pengundangan atau menjadikannya sebagai dokumen negara dan siap disebarluaskan kepada masyarakat untuk dipelajari ataupun dipahami maupun ditaati oleh masyarakat. Kemudian dalam legal drafting, UU atau RUU diajukan oleh senator, baik itu oleh DPD maupun DPR. RUU yang diajukan oleh DPD biasanya mencakup otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, ataupun pemekaran suatu daerah atau penggabungan suatu daerah. Kemudian RUU yang telah diajukan biasanya disiapkan oleh Panitia Perancangan Peraturan Perundang-undangan atau disebut dengan PPU. Kemudian PPU sebagai koordinator perancangan peraturan perundang-undangan kemudian melakukan koordinasi, konsultasi, melengkapkan, dan pengharmonisan RUU tersebut. Nah, setelah hal itu dilakukan, kemudian RUU tersebut disampaikan kepada pimpinan DPD. Nah, setelah pembicaraan tingkat 1 selesai, kemudian RUU dibawa pada pembicaraan tingkat kedua, di mana pada pembicaraan tingkat kedua meliputi berbagai hal. 1. Pengambilan keputusan oleh sidang paripurna yang didahului dengan laporan alat kelengkapan. Setelah pengambilan keputusan dan hasil sidang tersebut diterima oleh sidang paripurna, maka hasil tersebut dibawa kepada Presiden dan DPR disertai surat dari pimpinan DPD. Kemudian RUU tersebut akan dibahas oleh DPR agar RUU tersebut memenuhi tata tertib DPR dan RUU yang tadinya RUU DPD dapat menjadi RUU DPR. Kemudian dibentuk panitia kembali, baik itu dari badan legislatif
untuk mengecek kelengkapan DPD tersebut, yang dimana kelengkapan DPD harus sepertiga dari kelengkapan DPR. Bila telah selesai, maka pimpinan DPR akan menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden dan pimpinan DPD untuk dilakukan pembahasan secara bersama. Dan hasil dari pembahasan bersama tadilah yang akan menentukan apakah RUU tersebut akan diterima atau ditolak oleh sidang paripurna tersebut.